Saudara, sebelum saya melakukan penelitian atau penelusuran atau pencarian bukti sejarah ke seluruh wilayah Probolinggo, diawali dari membaca kitab kuno atau manuskrip kuno ya, manuskrip kuno atau tulisan-tulisan tangan kuno yang dahulu oleh masyarakat atau oleh leluhur kita disebut dengan kitab ya saudara. Jadi sebelum saya melakukan penelitian, penelusuran, pencarian bukti sejarah yang ada di Probolinggo, diawali dari ini, membaca catatannya, baru dicari bukti sejarahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kali ini channel ini membahas tentang Wong Kalang versi Probolinggo. Kalau di Probolinggo sebenarnya tidak dikenal sebagai Wong Kalang ya saudara, tapi di Probolinggo itu dikenal dengan Wong Tantra Bhairawa, yang mana orang-orang ini sudah ada sebelum masyarakat yang lain ada. Wong Tantra Bhairawa ini sudah ada di Probolinggo. Menurut bukti-bukti sejarahnya, Wong Tantra Bhairawa ini sudah ada antara masa batu besar sampai batu kecil, dan masa-masa berikutnya Wong Tantra Bhairawa ini menempati beberapa wilayah di Probolinggo, tepi pantai, juga di kaki pegunungan Hyang Argopuro dan pegunungan Tengger, yang mana Wong Tantra Bhairawa ini memang terkenal sakti ya di Probolinggo, sehingga wilayahnya itu tidak bisa tersentuh oleh masyarakat lain kecuali yang sudah diizinkan untuk masuk ke wilayah Wong Tantra Bhairawa ini ya saudara. Jika kita mengikuti atau merujuk pada catatan yang terdapat pada Prasasti Triesta, atau saat ini lebih kita kenal dengan Prasasti Tirtayase, dan catatan dari Lontar Akeman, menyebutkan bahwasanya orang-orang Tantra Bhairawa ini gemar sekali berperang jika wilayahnya disentuh tanpa izin oleh orang luar. Bahkan orang luar yang berusaha masuk ke dalam wilayah Wong Tantra Bhairawa ini akan hilang kesaktiannya dan tidak bisa keluar dari wilayah Wong Tantra Bhairawa. Ada dua sebab ya saudara. Pertama, orang tersebut hilang kesaktiannya sehingga wong luar yang masuk ke wilayah Wong Tantra Bhairawa ini tidak kembali pulang dengan selamat karena sudah dibantai duluan ya. Atau wong luar yang berusaha masuk ke dalam wilayah Wong Tantra Bhairawa ini tidak bisa keluar dari wilayah Wong Tantra Bhairawa karena kepincut atau naksir kepada gadis-gadis dari Wong Tantra Bhairawa yang memang dikenal atau terkenal sangat cantik ya saudara pada masanya dahulu. Kemudian terdeteksi antara tahun 1000 Masehi, Wong Tantra Bhairawa ini menyembah atau berkeyakinan kepada Dewi Durga. Itu menurut keterangan yang ada pada Prasasti Kedaton yang ditemukan di wilayah pegunungan Hyang Argopuro sisi selatan. Catatannya tersebut menyebutkan bahwasanya Wong Tantra Bhairawa ini melakukan persembahan kepada Dewi Durga hingga pada masa kerajaan Majapahit antara tahun 1359 yang dicatat dalam Prasasti Batur.
mereka melakukan perjanjian dengan Prabu Hayam Wuruk atau dengan kerajaan Majapahit yang pada waktu itu dilaksanakan di Rikabuyutan Kaliasem atau saat ini lebih dikenal dengan Desa Batur. Perjanjian tersebut yang tercatat dalam Prasasti Batur berisi atau lebih mengarah kepada Wong-wong Tantra Bhairawa jangan lagi atau tidak lagi menggunakan daging manusia sebagai sesembahan dalam upacara adat yang mereka laksanakan, apapun bentuknya dan apapun upacaranya. Karena selama ini atau sebelum terjadinya perjanjian tersebut, Wong-wong Tantra Bhairawa ketika melakukan upacara adat, mereka selalu menggunakan manusia sebagai sesembahan kepada Dewi Durga. Untuk itu, Prabu Hayam Wuruk datang dan tinggal berlama-lama di wilayah Kabupaten Probolinggo pada saat itu untuk melakukan perjanjian atau untuk menyetop Wong-wong Tantra Bhairawa dalam melakukan upacara adat yang mereka yakini untuk menyembah atau sesembahan kepada Dewi Durga dengan menggunakan daging manusia. Kerajaan Majapahit siap mengganti sesembahan tersebut dengan daging hewan seberapapun banyaknya yang dibutuhkan oleh Wong-wong Tantra Bhairawa dalam melaksanakan upacara persembahan yang mereka yakini. Jadi, kunjungan Prabu Hayam Wuruk ke wilayah Wong Tantra Bhairawa pada masa itu didampingi oleh Mahapati Gajah Mada, juga didampingi oleh Empu Nala, sekaligus pada waktu itu Kerajaan Majapahit menganugerahi pangkat atau menaikkan pangkat Empu Nala dari Panglima Perang Kerajaan Majapahit Angkatan Laut menjadi Menteri Senior atau Menteri Luar Negeri kalau sekarang ya, atau Menteri yang berhubungan dengan kerajaan-kerajaan di luar kekuasaan Kerajaan Majapahit. Kemudian kita kembali ke kisah Wong Kalang atau Wong Tantra Bhairawa. Semenjak diadakan perjanjian Batur atau perjanjian yang dicatat oleh Prasasti Batur, maka Wong-wong Tantra Bhairawa sejak saat itu tidak lagi menggunakan daging manusia sebagai sesembahan kepada Dewi Durga. Namun mereka melaksanakan upacara adat menggunakan daging hewan dan rempah-rempah juga, apapun itu yang ada di sekitarnya digunakan sebagai sesembahan. Sebagaimana dalam Prasasti Batur menyebutkan beberapa nama pendeta sebagai pemimpin upacara adat yang sering mereka laksanakan, diantaranya atau contohnya seperti upacara hari pertama, Karo, atau hari kedua, atau Katelu, atau Ketujuh, sampai ke-11 dan lain-lain. Pada puncaknya mereka akan melaksanakan sebuah acara adat besar-besaran yang dilaksanakan, yaitu per 1 tahun sekali. Kalau sebelum tercatatnya Prasasti Batur atau sebelum perjanjian dilaksanakan, mereka menggunakan daging manusia sebagai sesembahan. Namun setelah dicatatnya atau dilakukan perjanjian Batur atau perjanjian Cangkaan yang dicatat dalam Prasasti Batur, mereka Wong-wong Tantra Bhairawa menggunakan daging hewan yang dikirim oleh Kerajaan Majapahit ke pusat Wong-wong Tantra Bhairawa di Probolinggo yang saat ini kita sebut Desa Batur. Kalau di dalam negara Kertagama dicatat sebagai Ri
Mbah Segara. Di dalam Prasasti Batur dicatat sebagai Ri Kabuyutan Kaliasem. Kemudian pada Serat Rengganis disebut sebagai Padepokan Hyang Arga. Disitulah pusat wong-wong Tantra Bhairawa berada sejak zaman-zaman dahulu. Dibuktikan dengan adanya sebuah goa sebagai hunian purba yang menandakan bahwasanya wilayah tersebut sudah ditempatin oleh manusia sebelum ada manusia lain. Itu beberapa bukti sejarah ditemukan di dalam penelitian, pelacakan dan penulisan sejarah Wong Tantra Bhairawa Probolinggo yang menguasai wilayah pegunungan Hyang Argopuro dan pegunungan Tengger pada masanya dulu. Sekarang banyak sekali desa-desa yang berada di kaki pegunungan Hyang Argopuro dan pegunungan Tengger yang sudah mulai berbaur dengan masyarakat pendatang atau masyarakat pendatang yang dibawa oleh masyarakat asli desa-desa yang berada di pegunungan Hyang Argopuro sebagai penghuni baru. Hingga saat ini banyak sekali ya desa-desa di wilayah Wong Tantra Bhairawa yang dahulu menempati atau menguasai wilayah Kadipaten Banger yang saat ini menjadi Kabupaten Probolinggo. Saat ini itu ada sekitar 335 atau 325 desa ya, seluruhnya di Probolinggo. Kalau dahulu pada masa kerajaan Singosari atau sebelum masa kerajaan Singosari, desa-desa yang ditempati oleh Wong Tantra Bhairawa itu ada 5. Kemudian pada masa kerajaan Majapahit itu ada sekitar 14 sampai 15 desa. Nah, pada masa berikutnya hingga saat ini seluruh desa yang berada di wilayah Wong Tantra Bhairawa dahulu yang saat ini menjadi wilayah Kabupaten Probolinggo itu memiliki 330 desa, 24 kecamatan, 1 kabupaten, yaitu Kabupaten Probolinggo. Itulah saudara cerita saya pada video kali ini tentang Wong Tantra Bhairawa atau Wong Kalang, atau dalam masyarakat atau cerita masyarakat dikenal sebagai Landaur. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan komentar ya.